Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesari Diagunabila dari jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Nah, coronavirus ini merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Nah, beberapa jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dari mulai batuk hingga pilek. Coronavirus jenis baru yang ditemukan ini menyebabkan penyakit COVID-19 yang sedang terjadi di banyak negara di dunia saat ini. Nah, virus ini ditemukan awalnya di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 lalu. Lalu apa saja gejala COVID-19 ini? Nah, untuk gejala awal infeksi virus COVID-19 ini bisa menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Nah, gejala-gejala ini muncul karena tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umumnya sendiri, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, kemudian sesak nafas. Dan ada juga gejala lainnya yang muncul pada infeksi virus corona ini, tetapi jarang, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, ruam di kulit, hilangnya indera perasa, dan hingga hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Nah, gejala-gejala seperti ini umumnya muncul dari waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus ini. Bagian orang yang terinfeksi virus ini bisa mengalami penurunan oksigen tanpa ada gejala apapun. Nah, untuk memastikannya diperlukan rapid test antigen ataupun PCR. Lalu berapa lama virus ini dapat bertahan di permukaan benda? Nah, para peneliti menunjukkan bahwa virus ini dapat bertahan hingga 72 jam pada plastik dan stainless steel. Kemudian kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada karton. Apakah antibiotik efektif untuk mencegah atau mengobati COVID-19 ini? Antibiotik tidak efektif untuk melawan virus ini karena antibiotik hanya efektif untuk melawan infeksi bakteri. COVID-19 ini disebabkan oleh virus, sehingga antibiotik tidak efektif untuk melawan COVID-19 ini. Nah, antibiotik ini tidak boleh digunakan sebagai upaya pencegahan ataupun pengobatan COVID-19. Dan antibiotik ini hanya boleh digunakan sesuai dengan anjuran dokter untuk mengobati infeksi bakteri. Lalu apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi diri saya dan untuk membantu mencegah penyebaran penyakit ini? Nah, untuk mencegah penyebaran penyakit ini, bisa melakukan sering mencuci tangan dengan air bersih dan air mengalir menggunakan sabun, kemudian menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol, kemudian menjaga jarak sekitar 1 meter dengan orang lain, kemudian hindari pergi ke tempat-tempat ramai, kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang kotor. Kemudian jika ingin meninggalkan rumah, kenakan masker untuk menghindari penularan dari orang lain. Setelah itu, jalankan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau dengan tisu. Jika menggunakan tisu pun, segera buang tisu dan segeralah cuci tangan. Lalu berapa tingkat kematian akibat virus ini? Menurut data yang dirilis gugus COVID Republik Indonesia, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif pada 27 Agustus 2021 lalu sekitar 4.056.354 orang yang terpapar virus COVID-19 ini, dan dengan jumlah kematian 130.781 orang yang terpapar virus ini yang mengalami kematian.
Baiklah, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan dan memberikan beberapa pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.